tak seperti yang diharapkan oleh Cindy maupun Lita. Hari ini, Luna sudah bisa kembali bekerja seperti biasa karena kondisinya sudah pulih kembali. Karena cepat ditangani oleh dokter, alergi Luna sudah tidak timbul lagi pada kulitnya. Luna, bagaimana kabarmu? Aku dengar kemarin kau dibawa oleh Tuan Edward ke rumah sakit karena alergimu kambuh ya? Tanya Celine yang begitu melihat Luna di ruang loker. Lita dan beberapa office girl lain yang ada di sana ikut menoleh ke arah Luna. Apalagi mendengar kalau CEO perusahaan itu sendiri mengantar Luna ke rumah sakit. Tentu ini akan menjadi berita besar. Aku sudah sembuh, untung aja cepat ditangani oleh dokter, jawab Luna sambil memperlihatkan tangannya yang tidak ada lagi bekas-bekas merah seperti kemarin. Celine ikut memperhatikan tangan temannya itu. Iya benar, tidak ada bekas apa-apa, syukurlah kalau begitu, ucapnya. Salah satu office girl yang lain ikut nimbrung dalam obrolan mereka. Jiwa keponya meronta-ronta ingin minta klarifikasi tentang kebenaran cerita yang didengarnya barusan. Kau benar diantar oleh Tuan Edward yang waktu itu. Kok bisa sih? Tanyanya seolah tidak percaya sekaligus curiga karena itu adalah hal yang sangat langka. Bagaimana mungkin seorang CEO mau bersusah payah mengurus urusan office girl-nya? Oh, kemarin itu kebetulan aku sedang membersihkan ruangan Tuan Edward. Jadi, sewaktu dia melihat alergiku kambuh, dia mungkin panik, jadi langsung membawaku ke rumah sakit. Jawab Luna. Ia tidak ingin karyawan lain berpikir yang macam-macam tentang dirinya. Tapi aku dengar-dengar setelah itu Tuan Edward tidak kembali lagi ke kantor. Apa dia menemanimu juga di rumah sakit? Selidik Lita pula. Kau dengar dari mana? Luna balik bertanya. Itu dari staf lantai atas, bohong Lita. Mana aku tahu dia kemana setelah itu. Kau tanyakan aja padanya kalau mau tahu. Dia hanya mengantarku saja, jawab Luna sambil mengangkat bahunya. Baru saja Lita ingin bertanya lagi, Bu Ica sudah datang ke ruangan itu dan membubarkan mereka. Sebab sudah waktunya mereka untuk bekerja. Mereka pun bubar dan pergi ke tempat yang harus mereka bersihkan masing-masing. Seperti biasa, Luna akan pergi ke ruang CEO untuk melaksanakan tugasnya. Luna masuk ke dalam ruangan CEO sekaligus kekasihnya itu. Ia lebih dulu membuka tirai jendela agar cahaya matahari bisa masuk ke dalam ruangan itu. Selanjutnya barulah ia mulai membersihkan ruangan tersebut. Mulai dari membersihkan lantai, mengelap meja, dan membersihkan perabotan lainnya di sana. Ceklek, terdengar suara pintu dibuka dari luar saat dirinya sedang mengelap beberapa pajangan yang tersusun di lemari. Ia pikir yang datang adalah Cindy yang biasa merecokinya, tapi ternyata itu adalah Edward yang datang bersama Paman Lukas. Melihat wajah Edward, Luna pun tersenyum senang. Selamat pagi Tuan Edward, Paman Lukas, ucap Luna lalu menaruh kembali pajangan yang ada di tangannya ke lemari. Selamat pagi Nona Luna, saut Paman Lukas dengan sopan. Mengerti keduanya butuh waktu berdua, Paman Lukas pun pamit dan pergi ke ruangannya. Tinggallah Edward dan Luna berdua di sana. Edward menggerakkan kursi rodanya ke arah Luna, lalu menarik gadis itu tiba-tiba sampai terduduk di pangkuannya. Au! Luna terkejut. Jangan seperti ini nanti kalau Paman Lukas datang lagi bagaimana? Kan malu, protesnya. Ia ingin bangun, namun Edward malah memeluknya erat bahkan meletakkan kepalanya di bahu Luna. Aku rindu padamu, dari tadi malam aku ingin memelukmu, gombal Edward. Ia menutup matanya dan bersandar manja pada kekasihnya. Iya, tapi ini di kantor, nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Lagi pula aku baru habis bersih-bersih, bajuku juga bau keringat, kata Luna beralasan. Ia mengangkat pelan kepala Edward yang bersandar di bahunya. Edward tampak menghela nafas panjang. Ia pura-pura merajuk pada kekasihnya itu. Mau peluk aja, pelit sekali. Mau peluk juga lihat-lihat tempat sayangku, cintaku, kekasihku yang manjanya minta ampun. Ledek Luna sambil mengunyel-ngunyel pipi Edward. Mereka berdua pun tergelak bersama atas kekonyolan mereka.
Ngomong-ngomong, bagaimana dengan alergimu? Sudah baik kan? Tanya Edward. Dalam posisi sedekat itu, dia bisa melihat wajah Luna yang sudah bersih dan tidak ada bekas kemerahan lagi. Luna mengangguk lalu menunjukkan tangannya. Sudah sembuh, obat dari dokter sangat manjur, jawabnya. Oh ya, aku beres-beres peralatan kebersihan dulu ya, ucap Luna lalu berdiri dari duduknya. Baru saja dia berdiri, pintu pun diketuk dari luar. Kali ini baru, Cindy yang datang dengan membawa beberapa berkas di tangannya. Seperti biasa, dia pasti melirik ke arah Luna yang tengah merapikan peralatan kebersihannya. Maaf mengganggu Tuan, ada beberapa berkas yang perlu ditandatangani. Sekalian ada beberapa hal yang mau saya diskusikan terkait proyek baru kita, ucap Cindy dengan ramah pada Edward. Luna mengerti apa maksud sekretaris Edward itu. Ia meminta agar Luna meninggalkan mereka berdua saja di sana. Luna tentu memahami itu. Semua sudah bersih Tuan, kalau begitu saya permisi dulu. Pamit Luna lalu pergi keluar membawa peralatan kebersihannya. Cindy pun tersenyum tipis. Ia senang Luna bisa sadar diri. Duduklah di sana, kita bahas dulu tentang proyek baru nanti, kata Edward pada Cindy. Wanita itu pun duduk di kursi dan mulai berdiskusi dengan Edward tentang proyek baru mereka. Hari ini, Edward sudah mulai disibukkan dengan proyek barunya. Namun, ia tidak lupa akan janjinya kemarin pada Luna. Sore ini dia berjanji untuk menemani Luna ke makam ayahnya. Karena itu, setelah selesai bekerja, Edward menunggu di dekat depan gerbang perusahaannya seperti biasa. Dia menunggu Luna di sana karena gadis itu tidak mau ada karyawan lain yang melihat mereka bersama. Luna berlari kecil menuju ke mobil Edward. Sebelum masuk ke dalam, dia sempat melirik ke sekitarnya takut kalau ada yang melihat. Setelah dirasa aman, ia pun cepat-cepat masuk ke dalam. Barulah mobil tersebut berjalan perlahan meninggalkan kawasan perusahaan. Kau lucu sekali, kenapa kau berlari seperti bebek begitu tadi? Tanya Edward yang menertawai Luna dari tadi. Dari dalam mobil dia bisa melihat bagaimana kekasihnya itu ngumpet-ngumpet berlari lalu masuk ke dalam mobil. Takut ada yang melihat, hehehe. Jawab Luna sambil menertawai dirinya sendiri. Dasar aneh, ujar Edward sambil mengacak gemas rambut kekasihnya. Sudah izin pada ibumu akan pulang terlambat belum? Luna pun mengangguk, tapi ibu bilang jangan pulang larut malam. Aku bilang kita hanya ke makam ayah saja, lalu pulang, tidak akan lama kok. Siapa bilang kita hanya ke makam saja? Lalu kita mau kemana? Tanya Luna penasaran. Perasaan mereka hanya buat janji untuk menyekar ke makam ayahnya aja deh. Kita makan malam di luar, lalu jalan-jalan. Mau? Luna tak menyangka Edward akan mengajaknya jalan-jalan juga. Bisa dibilang ini kencan pertama kita, ucap Edward lagi sambil mengedipkan mata. Luna mendadak malu diajak kencan pertama oleh kekasihnya ini. Baiklah, aku mau, jawab Luna sambil tersipu. Mendengar itu Edward pun tersenyum lebar lalu merangkul bahu kekasihnya. Setelah menempuh perjalanan lebih dari setengah jam, mereka pun sampai di area pemakaman yang hening dan mulai gelap. Luna mendorong Edward untuk menghampiri makam ayahnya. Mendadak hati Luna merasa terenyuh. Kini ia tidak dapat melihat langsung cinta pertamanya lagi. Ayah, aku datang bersama pria yang mencintaiku, dan aku pun mencintainya ayah, ucap Luna dalam hati. Sejenak keduanya saling diam dan hanya bicara melalui hati mereka masing-masing. Suasana terasa semakin sunyi senyap kecuali suara jangkrik yang bersaut-sautan. Di depan makam ayahnya, Luna memperkenalkan Edward sebagai kekasihnya dan juga pelindungnya. Ia berharap hubungannya dengan Edward akan terus langgeng selama-lamanya karena jujur, hatinya sudah terpaut oleh pria yang duduk di kursi roda itu. Sama halnya dengan Luna, dalam hatinya Edward memperkenalkan diri sebagai kekasih gadis berambut pirang itu. Dia pun berjanji akan terus bersama Luna dan menjaganya dengan baik sampai kapanpun juga. Luna terdengar mendesah pelan hingga membuat Edward menoleh ke arahnya. Sudah selesai bicara pada ayahmu, tanya Edward. Luna pun mengangguk. Kita pulang sekarang, hari sudah mulai gelap, ajak Edward kemudian. Sekali lagi, Luna pun mengangguk tanpa bicara sepatah kata pun. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk meninggalkan area pemakaman itu.
Ayahmu pasti bangga melihat putrinya sekarang tumbuh dewasa dan mandiri. Puji Edward saat mereka sudah di dalam mobil. Luna menoleh ke arahnya lalu tersenyum. Aku akan berusaha menjadi kebanggaan ayahku. Ayahku pasti senang melihatnya dari atas sana nanti, jawabnya. Edward mengangguk, lalu merentangkan kedua tangannya. Luna pun masuk ke dalam dekapan hangatnya. Kau gadis yang baik, aku pun bangga padamu, ucapnya. Dari kursi depan, Paman Lukas ikut tersenyum melihat tingkah romantis mereka berdua dari kaca spion. Paman Lukas selalu berharap mereka bisa bahagia terus sampai sekarang ini tanpa ada seorang pun yang mengganggu. Namun baru saja berkata seperti itu dalam hati, handphone Paman Lukas sudah bergetar. Di layarnya tertera kalau yang menelponnya saat itu adalah Sasha. Wajahnya pun seketika berubah masam. Siapa yang menelpon Paman? Satu pertanyaan muncul dari Edward saat melihat Paman Lukas tidak menjawab panggilan masuk di handphonenya. Itu sama sekali bukan kebiasaan pria parubaya itu. Alih-alih menjawab, Paman Lukas malah menonaktifkan handphone miliknya. Kenapa tidak diangkat? Tanya Edward lagi. Oh, bukan suatu hal yang penting, Tuan. Di depan jalanan cukup macet. Nanti saja saya telepon kembali kalau kita sudah sampai di tempat tujuan. Jawabnya untuk mengalihkan perhatian Edward. Memang benar, di depan jalanan cukup macet saat itu. Mobil mereka saja sudah kali kedua terhalang lampu merah yang sama. Edward pun mengangguk-angguk mempercayai jawaban Paman Lukas. Maaf Tuan, ada kalanya saya harus berbohong dalam keadaan seperti ini. Saya tidak ingin kabar dari Nyonya Besar mengganggu waktu Tuan bersama Nona Luna, ucap Paman Lukas dalam hati. Setelah menempuh perjalanan selama setengah jam lebih, mereka pun sampai di salah satu mall besar di kota itu. Mereka rencananya akan makan ramen sesuai keinginan Luna. Kali ini Paman Lukas membiarkan tuan mudanya dan Luna makan berduaan saja. Meskipun mereka tidak keberatan dengan keberadaan Paman Lukas di sana, tapi pria itu sengaja memberikan ruang dan waktu kebersamaan untuk mereka berdua. Sementara dirinya sendiri izin pergi ke salah satu toko pakaian wanita di sana untuk memberikan hadiah kepada istrinya. Kenapa tiba-tiba ingin makan ramen? Tanya Edward pada Luna yang sedang membolak-balikkan buku menu di depannya. Kemarin aku lihat iklannya di TV, sepertinya enak, tiba-tiba aja aku menginginkannya. Mumpung kau mau mentraktirku, jadi aku pilih menu ramen untuk makan malam kita. Jawab Luna apa adanya. Kau tidak keberatan kan? Tentu saja tidak. Kau bisa makan apapun yang kau inginkan, jawab Edward yang membuat Luna bertepuk tangan kegirangan. Baik sekali kekasihku ini, ucap Luna. Eits, tidak ada yang gratis, saut Edward lalu menunjuk pipinya sendiri. Ih, rame orang tahu. Malu tolak Luna. Ia mengerti apa permintaan kekasihnya itu. Edward pun tergelak. Aku juga tidak menyuruhmu melakukannya sekarang. Bisa nanti aja di mobil. Tidak mau juga ada Paman Lukas, tolak Luna lagi. Nanti aku suruh Paman Lukas berbelanja lama-lama lagi dah, supaya dia lama masuk ke mobilnya, kata Edward memberikan ide nakalnya. Luna marah tertawa mendengar itu. Sayang, apa isi kepalamu hanya ada itu saja? Aku jadi ragu kau sudah berubah, ucap Luna dengan nada menyelidik. Edward meraih tangan Luna lalu mengecupnya. Tidak peduli, ada beberapa pengunjung restoran lain yang melihat ke arah mereka. Aku benar-benar sudah berubah sayang. Aku begini hanya padamu saja. Kau kan kekasihku, jadi aku genitnya padamu aja, ucapnya sambil mengedipkan sebelah matanya. Baiklah, aku percaya, sautnya lalu menarik tangannya yang digenggam Edward. Ya udah, sekarang kau mau pesan menu yang mana? Sudah tahu mana yang mau dipesan? Tanya Luna kemudian. Samakan saja dengan punyamu, aku bisa makan apa aja, tidak alergian, gurau Edward. Luna mengerucutkan bibirnya, menyindirku ya. Tidak sayang, hanya bergurau saja, ucapnya sambil terkekeh. Selanjutnya ia memanggil pelayan restoran dan memesan beberapa menu sesuai keinginan Luna. Bahkan minuman pun semua Luna yang mengaturnya. Luna tampak tak sabar menunggu makanan yang ia pesan segera sampai. Ia terlihat asik memperhatikan pengunjung lain yang sedang lahap memakan ramen dan menyeruput kuahnya. Luna jadi semakin ngiler. Orang tersebut makan dengan sangat nikmat.
Edward mengulum senyum di wajahnya melihat tingkah gadis yang ada di depan matanya itu. Dia tidak tahan untuk mengambil handphonenya dan mengambil foto Luna diam-diam. Gadis itu tampak sangat cantik, sekaligus imut sekali ekspresinya. Saking fokus melihat orang lain makan, dia sampai tidak sadar kalau Edward sedang mengambil fotonya. Tak lama, makanan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Luna langsung sumringah menyambut menu pesanannya. Aroma kaldu yang menguar dari mangkuk ramen itu membuat perutnya kian bergejolak. Ia pun segera mengambil sendok dan menyeruput kuahnya. Enak sekali. Serunya dengan sangat senang. Baru kuahnya aja udah seenak ini, imbuhnya. Makan pelan-pelan sayang, ucap Edward sambil mencubit pipi Luna sekilas. Luna tidak menjawab karena sudah tidak sabar ingin memasukkan ramen tersebut ke dalam mulutnya. Matanya langsung melebar begitu memakan suapan ramen pertamanya. Rasanya sangat enak sesuai dengan ekspektasinya. Sesuai dengan iklannya, rasanya sangat enak, pujinya dengan mulut penuh. Edward mengambil tisu lalu menyeka sedikit kuah yang membasahi ujung bibir Luna. Iya sayang, makannya pelan-pelan aja ya. Kalau mau nanti kau boleh tambah lagi, ucapnya. Luna pun mengangguk senang. Beberapa pengunjung lain yang dari tadi melihat ke arah mereka jadi iri dengan perlakuan manis Edward kepada kekasihnya. Saat pertama kali masuk ke dalam restoran tersebut, Edward yang didorong oleh Luna menjadi pusat perhatian di restoran tersebut. Banyak yang menyangka kalau Luna hanyalah gadis muda yang rela menjadi kekasih Edward karena mungkin menginginkan hartanya saja. Namun melihat perlakuan Edward pada Luna membuat mereka jadi iri. Pantas aja kalau Luna jatuh cinta pada Edward. Edward terlihat makan dengan tenang. Ia tidak terganggu dengan tatapan orang-orang di sana. Luna pun sama, dia tidak terganggu karena sibuk menghabiskan makanannya sampai 2 porsi besar. Kini perutnya terasa sangat kenyang sekali. Kekenyangan, tanya Edward lalu mengelap mulutnya. Luna pun mengangguk, kenyang sekali, tapi aku senang, makanannya sangat enak. Kalau aku gajian nanti, giliran aku yang mentraktirmu di sini. Iya, terserah kau aja, setelah ini mau berbelanja? Tawar Edward. Tidak usah belanja deh. Kita keliling-keliling aja dulu, lihat apa yang bisa dilihat. Jawab Luna dengan ambigu. Edward mengerutkan keningnya, tapi ia tetap membiarkan kekasihnya itu mendorongnya kemanapun dia mau. Luna sama sekali tidak merasa risih saat ada orang di mall yang melihat ke arah mereka. Ia juga tidak malu memiliki kekasih yang lumpuh. Edward juga terlihat nyaman karena Luna juga tidak terganggu oleh orang-orang di sekitar mereka. Edward, coba lihat itu. Luna mendadak berhenti dan menunjuk ke depan. Tepat di depan mereka ada arena permainan yang kebanyakan diisi oleh pengunjung anak-anak hingga remaja. Mau main di sana? Tanya Edward agak ragu. Untuk pria dewasa sepertinya tentu dia merasa sedikit aneh menghabiskan waktunya di tempat seperti itu. Aku bukan ingin bermain, aku mau mencoba foto box di sana. Sepertinya seru juga, kita kan belum pernah punya foto bersama, jawab Luna. Kenapa tidak foto melalui handphone lalu dicetak aja? Kualitas fotonya juga kan lebih bagus. Edward tak mengerti bagaimana serunya berfoto di sana. Tidak seru, coba di sana. Pasti lebih asik. Aku mau foto di sana, rengek Luna. Edward mendesah pelan. Ia sudah berjanji mau mengabulkan apapun permintaan gadis itu. Iya, baiklah, ayo kita ke sana, ajaknya. Luna langsung bersemangat dan segera mendorong Edward ke tempat yang dia mau. Mereka masuk ke sebuah tempat seperti kotak yang cukup untuk mereka, lalu mereka berfoto di sana. Edward, senyum yang lebar, kata Luna mengarahkan gaya Edward. Ia merangkul leher pria itu lalu menarik sudut bibir Edward agar tersenyum lebar. Mereka pun berfoto dalam banyak gaya. Setelahnya, Luna meminta foto tersebut dicetak merangkap 2. Satu untuknya dan satu lagi ia berikan kepada Edward. Tuh kan, seru, lihatlah hasil fotonya, bagus sekali kan, ini punyamu, simpan ya, ucap Luna sambil memberikan satu rangkap foto pada Edward. Sudah senang sekarang? Luna pun mengangguk. Tentu, sekarang kita punya sama-sama punya foto untuk kita simpan sebagai kenang-kenangan. Seperti mau pisah aja, kita kan setiap hari selalu bertemu sayang. Kita bisa melihat wajah kita masing-masing secara langsung. Ucap Edward lalu Luna terdiam sejenak.
Kata-kata Edward jadi membuatnya tiba-tiba merasa takut jika suatu saat nanti mereka akan berpisah. Kenapa bilang begitu? Tidak suka ya menyimpan foto kita? Jawab Luna tampak bersedih. Bukan sayang, bukan begitu maksudku. Biasanya kan orang yang menyimpan foto sebagai kenang-kenangan itu umumnya mereka mau berpisah atau mungkin berjauhan untuk sementara waktu. Sedangkan kita kan setiap hari bertemu, jelas Edward agar Luna tidak salah paham. Aku ingin menyimpan foto ini agar bisa aku pajang di kamarku dan sebagai kenang-kenangan juga kalau kita pernah melakukan hal seru seperti ini. Apa aku salah? Luna tampak menunduk lesu. Hei sayang, tidak masalah kok. Sudah, lupakan soal foto ini ya. Aku akan menyimpannya. Sekarang, ayo kita ke mobil. Paman Lukas pasti sudah menunggu kita di sana. Aja Edward mengalihkan pembicaraan mereka agar Luna tidak sedih lagi. Baiklah, ayo kita pulang. Ajaknya lalu kembali mendorong kursi roda kekasihnya itu. Sesampainya mereka di pintu depan mall, ternyata benar, Paman Lukas sudah bersiap menunggu di mobil. Mereka pun masuk ke dalam dan mobil bergerak perlahan. Namun tiba-tiba Paman Lukas melupakan sesuatu. Ia terpaksa menepikan mobilnya sejenak dan masuk kembali ke dalam mall untuk mengambil barangnya yang tertinggal di dalam. Tinggallah Luna dan Edward saja di dalam mobil. Sayang, Paman Lukas sedang tidak ada, bisik Edward tiba-tiba. Lalu, Luna tidak mengerti. Edward menunjuk pipinya menagih hal yang tadi belum sempat ditunaikan. Ya ampun, kau masih ingat aja, gumam Luna sambil geleng-geleng kepala. Ayo cepat sebelum Paman Lukas datang, pintanya lagi sambil menunjuk pipinya. Luna mendengus pelan, kemudian dia mendekat ingin mencium pipi Edward. Namun siapa sangka, pria itu malah menoleh ke arah Luna dan dengan cepat menyambar bibirnya. Ciuman yang cukup lama pun tak terelakkan. Begitu mendengar pintu mobil dibuka dari luar, keduanya sama-sama terkejut, lalu saling menarik wajahnya. Edward mengumpat dalam hati, rasanya selalu tidak puas berciuman sebentar dengan Luna, sementara gadis itu sendiri, jangan ditanya seberapa merah wajahnya saat ini. Ia malu sekaligus tidak enak hati, kalau sempat tadi kelihatan oleh Paman Lukas. Maaf, saya terlambat, kita jalan sekarang ya, tanya Paman Lukas. Edward berdehem sebentar lalu menetralkan rasa canggungnya. Iya paman, sautnya dengan singkat. Bersambung.